Apakah belakangan ini Anda tanpa sadar memegang pegangan tangga saat menaiki tangga? Apakah saat hendak berdiri dari kursi Anda mencari pegangan untuk membantu Anda berdiri? Bahkan saat berbelanja di supermarket, apakah Anda merasa ingin beristirahat di tengah jalan dan membawa barang belanjaan yang dulunya terasa ringan, kini menjadi sangat berat dan menyiksa? Saat bangun pagi, mungkin seluruh tubuh terasa kaku dan kram kaki di malam hari mulai sering terjadi. Apakah saat pergi ke rumah sakit, Anda hanya mendengar kalimat, "Untuk seusia Anda cukup sehat, lalu pulang begitu saja." Namun, apakah itu benar-benar hanya perasaan Anda saja? Jika Anda menganggap perubahan seperti ini semata-mata karena faktor usia, mohon tonton video hari ini sampai habis. Sebab gejala-gejala seperti ini sebenarnya bisa menjadi sinyal awal dari sarkopenia, penyakit penyusutan otot. Hanya dengan rutin mengonsumsi 5 jenis makanan yang akan saya bahas nanti, Anda bisa mendapatkan asupan protein yang setara dengan 12 butir telur dan Anda akan mengalami perubahan fisik yang mengejutkan. Perkenalkan, nama saya Dr. Eko Nugroho. Saya adalah seorang dokter spesialis kedokteran keluarga yang tahun ini genap berusia 68 tahun. Saya telah bekerja selama 40 tahun di rumah sakit khusus kedokteran keluarga, dan saat ini di usia 60 komaan, saya masih aktif bertemu dengan pasien hingga detik ini. Sebenarnya ada alasan mengapa saya masih bisa terus melayani pasien dengan sehat di usia ini. Itu semua berkat metode yang akan saya bagikan kepada Anda semua hari ini. Banyak orang berpikir bahwa sakit-sakitan saat menua adalah hal yang wajar, tetapi saya yakin itu tidak benar. Selama 40 tahun terakhir bertemu dengan banyak pasien, ada satu hal yang saya pahami. Ada orang dengan usia yang sama, bahkan sudah lewat 80 tahun, tapi tetap bugar. Sementara ada yang baru usia 60 komaan, sudah mulai sakit-sakitan di sana-sini. Apa perbedaannya? Itulah yang akan kita bicarakan hari ini. Ya, pernahkah Anda berpikir seperti ini? Mengapa saya tidak bertenaga begini? Rasanya beda dengan dulu. Lalu saat ke rumah sakit, Anda hanya mendengar Anda sehat kok untuk ukuran usia segini dan pulang dengan tangan hampa. Sebenarnya semua gejala ini bukan salah umur. Itu karena tubuh kita kekurangan sesuatu yang mutlak diperlukan. Itulah protein. Makanan yang akan saya bahas ini memiliki kandungan protein lebih tinggi daripada telur yang saya konsumsi setiap hari sebagai praktisi kesehatan berusia 65 tahun. Jika Anda tidak mengetahui hal ini, bukan hanya biaya berobat bulanan yang akan membengkak, tetapi Anda mungkin akan menjalani hidup yang membebani anak-anak Anda. Namun sebaliknya, jika Anda mengetahuinya dengan benar, fisik Anda bisa kembali bertenaga seperti dulu. Kesehatan di masa tua dimulai dari protein. Namun yang sangat penting di sini adalah sebagian besar orang memiliki pemahaman yang sepenuhnya salah tentang protein. Pernahkah Anda mengalami ini? Bangun pagi, badan kaku, naik tangga harus pegang-pegangan belanja, di supermarket harus istirahat, pekerjaan berat yang dulu mudah kini menyiksa, lalu Anda membiarkannya sambil berkata, namanya juga sudah tua. Tapi benarkah demikian? Penyebab sebenarnya dari semua gejala ini mungkin adalah sarkopenia. Pernahkah Anda mendengar istilah sarkopenia? Ini adalah penyakit di mana massa otot berkurang dan kekuatan otot melemah seiring bertambahnya usia. Massa otot tubuh kita mulai berkurang 1% setiap tahun mulai usia 30 tahun. Namun ketika melewati usia 60 tahun, kecepatannya meningkat menjadi 3% setiap tahun. Dalam 10 tahun, 30% otot bisa hilang. Apa yang terjadi jika otot berkurang? Laju metabolisme dasar turun sehingga makan sedikit saja mudah gemuk dan mudah lelah. Keseimbangan tubuh memburuk sehingga mudah jatuh dan sekali jatuh bisa berakibat cedera serius. Kekebalan tubuh menurun, mudah masuk angin dan pemulihan menjadi lambat. Yang paling menakutkan adalah lingkaran setan ini, otot berkurang, aktivitas berkurang membuat otot semakin menyusut, tubuh semakin lemah. Jika ini berulang, akhirnya Anda bisa kesulitan bahkan untuk sekadar bangun dari tempat tidur. Namun untungnya semua ini bisa dicegah, yaitu melalui asupan protein yang cukup. Ada satu hal yang jarang diberitahukan di awal oleh pihak rumah sakit. Mengapa? Karena penyusutan otot tidak terlihat jelas dalam tes darah atau röntgen biasa. Untuk mengukur jumlahnya secara akurat diperlukan pemeriksaan khusus, tetapi sebagian besar rumah sakit tidak melakukan pemeriksaan ini sebagai standar dasar. Oleh karena itu, rasa tidak bertenaga, kelemahan, dan kram kaki di malam hari
yang Anda rasakan, meskipun itu mungkin gejala awal. Sarkopenia seringkali hanya ditanggapi dengan Anda sehat untuk usia Anda dan Anda pun disuruh pulang. Tapi dok, saya makan telur dan daging setiap hari kata banyak orang. Namun masalahnya ada di sini. Saat kita muda, 1 butir telur dan sepotong daging sudah cukup. Tapi apakah sekarang cukup makan dengan cara yang sama? Sama sekali tidak boleh. Mengapa? Karena tingkat penyerapan protein tubuh kita menurun drastis seiring bertambahnya usia. Di usia 60-an, penyerapan kita bahkan tidak sampai setengah dari saat usia 20-an. Artinya makan dengan jumlah yang sama yang masuk ke tubuh tidak sampai setengahnya. Lalu apa yang harus dilakukan? Apakah harus makan 2 kali lipat? Itu juga salah. Kita perlu makan dengan lebih cerdas. Ada fakta yang lebih mengejutkan. Apa yang selama ini kita yakini sebagai sumber protein ternyata efisiensinya rendah. Mari saya beri contoh. Banyak dari Anda makan 1 butir telur di pagi hari dan merasa tenang sudah mendapatkan protein, bukan? Padahal berapa banyak protein dalam 1 butir telur? Hanya 6 gram. Kebutuhan protein harian untuk usia kita adalah 50 hingga 60 gram, jadi 1 butir telur bahkan tidak sampai 10%-nya. Apakah itu berarti kita harus makan 10 butir telur? Tentu tidak. Kita khawatir kolesterol, dan yang terpenting pencernaan kita tidak akan kuat. Itulah mengapa kita butuh cara yang lebih cerdas. Contoh lain bagi Anda yang makan daging. Anda bilang, saya makan daging kok, tapi seberapa banyak sebenarnya seukuran telapak tangan dan berapa kali seminggu, ditambah lagi saat tua daging sulit ditelan, bukan mengunyah susah, mencerna pun tidak lancar. Pernahkah Anda berpikir, saya makan telur dan daging tiap hari kenapa masih begini? Tetangga sebelah Ibu Sari usianya lebih tua dari saya, tapi kenapa terlihat lebih sehat? Padahal kata rumah sakit tidak ada kelainan khusus. Saya akan beritahu alasannya sekarang secara tepat. Pertama, kekurangan asam lambung. Seiring bertambahnya usia, sekresi asam lambung berkurang drastis. Jika asam lambung kurang protein, tidak terurai dengan baik. Sebagus apapun protein yang dimakan, jika tidak dicerna, ia akan terbuang begitu saja dan tidak menjadi otot. Belakangan ini merasa pencernaan tidak sebaik dulu. Inilah alasannya. Kedua, penurunan tingkat penyerapan. Kemampuan tubuh mengubah protein menjadi otot menurun drastis dibandingkan saat muda. Dalam istilah medis disebut anabolic resistance, resistensi anabolik. Sederhananya, makan pun tidak jadi otot. Karena itu untuk mencegah sarkopenia setelah usia 60 tahun, kita butuh 1,5 kali lipat protein dibanding saat muda. Ini fakta penting yang banyak orang tidak tahu. Ketiga, cara makan yang salah. Banyak yang melewatkan sarapan, bukan? Lalu makan banyak saat makan malam. Cara ini membuat efek pembentukan otot hampir nol. Tubuh kita punya batas jumlah protein yang bisa diserap sekaligus. Sekali makan maksimal 20,30 gram. Makan lebih dari itu akan terbuang dan tidak menuju ke otot. Khususnya saat sarkopenia dimulai, lingkaran setan ini berulang. Otot berkurang, metabolisme turun, nafsu makan berkurang, makin sedikit asupan protein, makin kurang otot, makin cepat hilang. Namun jika Anda tahu hal ini, semuanya akan berubah total. Saya ceritakan kisah nyata Ibu Sari, pasien usia 70 di rumah sakit kami. Beliau lututnya sakit dan kesulitan mengasuh cucu. Naik tangga susah bergerak, sedikit saja sesak napas. Tapi yang paling menyedihkan adalah saat cucunya mengajak main, nenek ayo main, beliau harus menolak dengan nenek lagi sakit, tidak bisa. Setelah beliau mengubah pola makannya, apa yang terjadi? Dalam 1 bulan nyeri lutut berkurang drastis. Dalam 2 bulan beliau bisa naik tangga tanpa pegangan. Secara fisik beliau bahkan bisa main petak umpet dengan cucunya di taman. Bahkan akhir pekan ini beliau berencana pergi mendaki Gunung Ringan bersama keluarga. Melihat banyak pasien di ruang praktik saya sadar satu hal pasti, perbedaan antara mereka yang asupan proteinnya benar dan yang tidak, bagaikan langit dan bumi. Di usia 70 tahun yang sama, ada yang seharian mengeluh, lelah, sakit lutut, sakit pinggang, dan bolak-balik rumah sakit. Sementara ada yang masih aktif bekerja dan bermain lincah dengan cucu. Inti perbedaannya adalah massa otot. Dan yang menentukan otot adalah asupan protein. Banyak yang tahu kalsium penting untuk tulang, tapi tidak tahu betapa pentingnya protein untuk otot. Sebenarnya jika protein kurang, tulang juga jadi lemah, karena jika otot yang membungkus tulang melemah, ia tidak bisa menyerap benturan pada tulang dengan baik.
Karena itu makanan yang saya ajarkan hari ini bukan sekadar membentuk otot, tapi akan mengubah kondisi kesehatan Anda secara keseluruhan. Nomor 1, Anda akan terkejut. Ikan kod kering polok. Dalam 100 gram ikan kod kering terkandung 75 G protein. Anda tahu artinya ini? Setara dengan 12 butir telur. Saat membuat sup ikan kod, banyak orang hanya minum kuahnya dan menyisakan dagingnya. Ah, sayang sekali. Padahal hartanya ada di dagingnya. Ikan kod kering adalah ikan yang dikeringkan di angin musim dingin. Proses ini membuat protein terkonsentrasi dan daya cerna serta penyerapannya menjadi lebih baik. Orang dengan pencernaan lemah pun bisa memakannya tanpa beban. Ikan kod kaya akan metionin, komponen yang membantu kesehatan hati liver. Anda pernah merasa tidak enak perut setelah minum alkohol. Ada alasannya kenapa sup ikan kod kering baik untuk meredakan mabuk. Saya ajarkan cara yang bisa Anda ubah mulai besok pagi. Rendam ikan kod kering di air hangat kuku selama 30 menit, lalu suwir-suwir dan masak bersama rumput laut atau tauge. Tips penting, saat merendam gunakan air cucian, beras, air tajin. Air cucian beras menghilangkan bau amis dan membantu mengeluarkan protein lebih baik. Suwir ikan menjadi ukuran kecil agar mudah dimakan, terlalu besar akan susah dikunyah. Saat membuat sup, tambahkan lobak atau kentang agar lebih enak. Lobak khususnya membantu pencernaan protein ikan kod. Setelah sup matang, ambil daging ikannya, tiriskan dan bumbui sesuai selera jika perlu. Yang penting adalah memakan dagingnya, bukan cuma kuahnya. Protein ada di dagingnya. Perhatikan juga soal natrium garam. Jangan buat sup terlalu asin karena tidak baik untuk tekanan darah. Masaklah setawar mungkin dan fokus pada rasa umaminya. 2,3 kali seminggu sudah cukup. Penderita darah tinggi harus lebih berhati-hati. Keunggulan lain ikan kod kering adalah penyimpanannya mudah. Simpan di tempat sejuk bisa tahan berbulan-bulan. Beli banyak sekaligus ambil seperlunya jadi lebih hemat. Satu ikan kod bisa menyelesaikan masalah protein selama seminggu. Bagi yang berpikir bau amis, ikan kod kering yang bagus sama sekali tidak amis, justru rasanya gurih dan ringan. Cara memilihnya, warnanya tidak terlalu terang tapi agak kekuningan dan saat dipegang tidak terlalu keras tapi masih ada sedikit kekenyalan. Nomor 2 lebih mengejutkan lagi dan ini selalu ada di kulkas Anda tahu. Satu blok tahu mengandung sekitar 20 gram protein. Tahukah Anda betapa ekonomisnya ini? Dimakan sebulan pun lebih murah dari telur. Tahu yang selalu ada di kulkas ternyata harta karun. Banyak yang menganggap tahu cuma lauk biasa, padahal ini sumber protein yang sangat unggul. Tips memilih tahu, pilihlah tahu yang padat. Tahu yang terlalu banyak air saat kemasan dibuka biasanya kandungan proteinnya lebih sedikit dibanding tahu yang padat, keras, firm tofu. Cek tabel nutrisi di kemasan. Manfaat lain tahu adalah kesehatan tulang. Yang sakit lutut perhatikan ini. Tahu mengandung isoflavon yang membantu kesehatan tulang pasca menopause, terutama bagi wanita. Dan karena tahu sudah dalam bentuk terurai, ia mudah dicerna bahkan bagi kita yang kekurangan enzim pencernaan di usia tua. Daging susah dikunyah, tapi tahu lembut, jadi yang giginya kurang baik pun mudah memakannya. Variasikan cara makannya, pagi dikukus, pepes siang disemur, malam dimasukkan ke sup miso atau sup bening. Sebagai camilan tahu hangat juga enak. Perlu diingat, tahu padat. Tahu Cina proteinnya lebih tinggi dari tahu sutra, tahu air. Tahu sutra sekitar 5G per 100 gram, sedangkan tahu padat bisa lebih dari 15G. Karena tahu sifatnya mendinginkan, bagi yang tubuhnya mudah kedinginan sebaiknya dimasak hangat. Tahu campur kimchi, mapo tahu atau perkedel tahu sangat baik. Bakteri asam laktat pada kimchi membantu penyerapan protein tahu. Nomor 3, kacang kecil yang kini dicari anak muda, kacang Arab chickpeas. Namanya lucu tapi khasiatnya dahsyat. 100 km kacang Arab rebus mengandung sekitar 20 gram B protein. Seratnya juga melimpah, jadi menyehatkan usus. Ada yang susah, buang air besar BAB, 3 hari sekali baru bisa kacang Arab solusinya. Pasien yang sembelit kronis setelah rutin makan ini mengalami perubahan luar biasa. Tiap hari lancar, ke toilet, perut lega, badan terasa ringan. Kacang Arab proteinnya lebih tinggi dari kacang biasa dan asam aminonya lengkap mendekati protein sempurna. Mengandung vitamin B kompleks yang membantu metabolisme protein agar penyerapannya meningkat. Keunggulan lainnya, membantu mengatur gula darah. Sering mengantuk setelah makan siang, itu karena gula darah naik turun drastis.
Kacang Arab menaikkan gula darah secara perlahan dan menjaganya stabil. Cara simpan praktis: sebulan beli 1 kilogram, rendam semalaman. Rebus dengan panci presto. Setelah rebus, bagi ke wadah-wadah kecil per porsi, simpan di freezer. Saat butuh tinggal ambil, bisa di blender jadi jus. Susu kacang bagi yang susah mengunyah. Bisa dimasukkan saat menanak nasi, ditabur di salad, atau dibuat bubur kacang. Bubur kacang Arab sangat gurih dan mengenyangkan, aman untuk lambung lemah. Kacang Arab memberi rasa kenyang yang lama, jadi mencegah makan berlebih. Bagus untuk jaga berat badan, juga kaya zat besi. Bagi yang sering pusing atau lelah karena kurang darah kacang Arab, solusinya, peringatan awal bisa memicu gas di perut. Mulailah dari 1 sendok makan per hari. Setelah seminggu terbiasa, tambah porsinya. Rendam yang lama dan rebus sampai empuk agar mudah dicerna. Tips masak: tambahkan sedikit soda kue saat merebus agar cepat empuk. Tambahkan sedikit garam agar rasa manis kacang keluar. Suka rempah, tambahkan jintan atau rosemary agar wangi. Nomor 4, sering dimakan tapi tak disangka hebatnya biji perila atau bubuk perila. Sering dipakai sebagai bumbu sayuran, ternyata kandungan proteinnya lebih dari 20%. 1 sendok makan bubuk perila mengandung sekitar 3G protein dan kaya omega 3. Khawatir kolesterol? Perila adalah tukang bersih-bersih pembuluh darah. Asam alfa-linolenik di dalamnya berubah menjadi EPA dan DHA di tubuh, menyehatkan pembuluh darah. Juga bagus untuk otak, mencegah pikun. Gunakan di sup sayur lodeh atau urap. Bubuk perila yang sudah disangrai bisa ditabur di masakan, memberikan rasa gurih sekaligus nutrisi. Campurkan bubuk perila ke bayam rebus atau tauge, cucu Anda pasti suka karena gurihnya. Tapi ingat, kalorinya tinggi. Cukup 1,2 sendok makan sehari. 100 gram perila mengandung 550 kalori. Perila juga mudah teroksidasi tengik, jadi simpan di wadah kedap udara di tempat sejuk, habiskan dalam sebulan. Peringatan: perila punya sifat mengencerkan darah. Jika Anda minum obat pengencer darah, konsultasikan dengan dokter. Jika rasanya pahit berarti sudah tengik, jangan dimakan. Yang segar rasanya gurih manis. Nomor 5 yang terakhir dan paling penting, bayam dan jamur. Cuma sayur kok, proteinnya banyak ya. 1 cangkir bayam ada 2G protein 100 gram. Jamur ada 3G. Tapi lihat kalorinya. 1 cangkir bayam cuma 20 kalori, jamur 100 gram juga 20 kalori. Makan banyak pun tidak bikin gemuk. Bayam kaya kalsium, zat besi, vitamin Ka, C, asam folat, magnesium. Jamur disebut daging dari gunung. Proteinnya setengah telur, tapi kalorinya cuma 1,8 telur. Tumis bayam dan jamur bukan sekedar lauk, itu adalah suplemen protein. Terganggu rasa kesat sepet bayam itu karena asam oksalat. Rebus sebentar di air mendidih, zat itu akan hilang. Tambahkan minyak wijen atau bubuk perila agar rasa sepet makin hilang. Jamur jenis apa saja bagus. Jamur tiram tinggi protein, jamur enoki kaya serat, jamur shiitake bagus untuk imun. Simpan jamur di kantong kertas bukan plastik agar tidak cepat busuk karena lembab. Jangan dicuci air, cukup lap dengan tisu dapur. Nah, saya sudah bahas 5 makanannya, tapi ada hal yang sangat penting tersisa. Tahu makanan bagus saja tidak cukup, cara memakannya menentukan segalanya. 1. Ilmu waktu timing. Bagi asupan protein ke makan pagi, siang, dan malam. Sekali makan 20,30 gram paling efektif. Sarapan pagi sangat penting. Tubuh yang puasa semalaman butuh suplai protein di pagi hari agar pembentukan otot aktif seharian. 2. Keajaiban kombinasi. Makanlah bersama makanan kaya vitamin B kuning, telur bayam, brokoli, beras merah. Ini membantu mengubah protein jadi otot. Lemak sehat juga penting. Minyak perila atau minyak wijen membantu penyerapan dan memperkuat sel. Makanan fermentasi seperti kimchi tempe juga bagus dimakan bersamaan untuk kesehatan usus. 3. Kombinasi terlarang. Jangan minum kopi atau teh hijau berbarengan dengan makan protein. Kafein dan tanin menghambat penyerapan. Beri jeda minimal 1 jam. Minum alkohol menurunkan sintesis protein drastis. Terutama di usia kita, kemampuan urai alkohol menurun. Kalau terpaksa, beri jeda 3 jam dari makan protein. Hindari makanan terlalu asin seperti mie instan karena membebani ginjal dan metabolisme protein. Rencana makan ekonomis dan realistis, tak perlu mewah. Pagi sup ikan kod plus, rumput laut tahu rebus, bacem sedikit kacang Arab,
total 28G protein baha. Siang sayuran bumbu bubuk perila plus nasi merah plus sup miso tahu, total plus mes-mes 14G protein. Malam tim telur cawan musi, sayur urap, tumis nasi jali-jali barley atau nasi merah. Total plus minus 18 gram protein. Camilan kacang Arab, rebus atau susu kedelai. Tambahan 7,8G protein, total 60,70G protein seimbang. Ini cukup untuk usia 70-an. Ingat, jangan dirapel sekaligus. Tubuh tidak bisa proses sekaligus. Bagi rata pagi, siang, malam, rencana ini tidak sulit. Hanya mengubah sedikit yang biasa Anda makan. Biasa bikin sup bening, masukkan ikan kod. Biasa makan nasi putih, ganti nasi merah, tambah 1 lauk tahu. Biaya belanja pun tidak akan beda jauh, malah mungkin lebih hemat karena mengurangi jajan di luar. Minggu ke, 1 ubah 1 hal saja, minum sup ikan kod, dagingnya dimakan saat sarapan. Minggu ke, 2, tambah lauk tahu di siang, malam. Minggu ke, 3, siapkan kacang Arab untuk campuran nasi atau camilan. Minggu ke, 4, tambahkan bubuk perila dan menu bayam, jamur. 1 bulan kemudian Anda akan berubah total. Tenaga pulih, tidur, nyenyak pencernaan, lancar. 1 lagi, gerak badan olahraga ringan. Jalan santai 30 menit sehari atau peregangan di rumah sudah cukup. Jalan santai 10 menit setelah makan bagus untuk gula darah. Menggunakan otot sedikit saja meningkatkan rasio protein yang lari ke otot dan air putih. Metabolisme protein butuh banyak air. Minum 5 liter lebih sehari, sedikit-sedikit tapi sering. Bayangkan tahun depan Anda berlarian dengan cucu naik tangga tanpa ngos-ngosan, bangun pagi segar, jarang ke rumah sakit. Semua ini mungkin hanya dengan mengubah cara makan. Sebabnya bukan cuma umur. Coba cek, jangan-jangan piring makan Anda kekurangan protein. Mulailah sedini mungkin. Tubuh kita punya kemampuan pemulihan yang hebat. Hari ini coba ubah 1 saja saat makan malam. Sepotong ikan kod setengah, tahu segenggam kacang Arab. Itu langkah termudah menjaga otot dan imun. Jika mulai sekarang, bayangkan kehidupan seperti apa yang Anda jalani tahun depan. Tidak ada kata terlambat. Jika informasi ini bermanfaat, mohon dukung dengan like dan subscribe ke saluran Energi Usia Emas. Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar, itu sangat membantu teman-teman lain yang punya masalah sama. Bagi yang ingin mendukung saluran ini, saya sangat berterima kasih atas dukungan lewat tombol thanks. Tulis di komentar makanan mana yang akan Anda coba mulai hari ini. Saya mendukung perubahan sehat Anda. Di video berikutnya saya akan membahas alasan sebenarnya mengapa minum suplemen protein pun tidak ada efeknya. Ini wajib ditonton bagi yang minum suplemen. Apakah Anda siap mengubah 1 hal hari ini? Perubahan kecil ini adalah langkah pertama menuju kesehatan 100 tahun Anda. Saya Dr. Eko Nugroho yang telah mendampingi kesehatan pasien selama lebih dari 40 tahun sebagai dokter keluarga. Tetaplah sehat selalu.